Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Yesus aku percaya, Yesus ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung kembali di Renungan Tengah Minggu. Apa kabar semuanya? Saya berharap dalam keadaan baik dan sehat. Kita bersyukur bahwa di Sydney, Australia ini kita diberi kelonggaran
kebebasan untuk beraktivitas. Mari kita terus mau berdoa agar pandemik ini segera berlalu dan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah. Mari kita berdoa sebelum renungan tengah minggu ini dimulai. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tiba waktunya kami bersama-sama untuk duduk diam Tuhan, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan persiapkan setiap hati kami agar benih firman-Mu Tuhan boleh jatuh di tanah hati yang baik, sehingga kami boleh bertumbuh melalui benih itu ya Bapa, dan melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menyembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah arah Roh Kudus memberi kami pengertian-pengertian yang baru ya Tuhan, supaya kami mengerti akan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Kami berdoa, kuasai kami dengan Roh-Mu. Kami tutup bungkus Tuhan, pagari setiap kami agar tidak ada satu kuasa yang bukan berasal daripada Engkau yang mau mencurinya kebenaran-kebenaran itu daripada kami. Kami batalkan itu di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai kami sepanjang renungan tengah minggu ini berlangsung. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mengingat kembali akan visi Assembly Church, yaitu gereja mau kita menjadi orang-orang yang setia dan sepenuh hati mengikuti Yesus. Misinya adalah memiliki kekuatan rohani. Strategi untuk memiliki kekuatan rohani atau memelihara kekuatan rohani adalah satu, melalui doa. Mengapa doa itu penting? Supaya kita tidak gampang terpengaruh oleh dunia ini, oleh bisikan-bisikan iblis yang berusaha menarik kita menjauh dari Tuhan dan menjadi pengikutnya. Maka dengan kehidupan doa yang senantiasa dibangun, kita dilatih untuk mampu menghadapi pertempuran atau peperangan. Selanjutnya adalah membangun kasih, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan dan sesama. Berikutnya, menyangkal diri. Persyaratan mengikuti Yesus dalam Matius 16 ayat 24 dan Lukas 9 ayat 23 adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Maka pada kesempatan malam hari ini gereja memiliki seri tema selama bulan November adalah harga yang harus dibayar dalam mengikuti Yesus. Perlu terus kita sadari dan percayai bahwa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus yang rela memberikan nyawanya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan bangkit di hari ketiga supaya kita beroleh hidup kekal dan supaya ada pemulihan kembali hubungan kita dengan Bapa. Jadi harga apa yang harus kita bayar untuk mengikuti Yesus? Jawabannya ada pada renungan malam ini yang saya beri judul Mematikan Kedagingan. Mari kita baca di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Perikopnya hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Syarat untuk mengikut Yesus adalah menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Perlu kita sadari bahwa di Galatia 5 tadi yang telah barusan kita baca, di ayatnya yang ke-17 berkata, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya itu bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perbuatan daging telah nyata, yaitu di ayat 19. Kita baca kembali, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembutan, penguasaan diri. Karena keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, maka kita perlu mematikan keinginan daging dan membangun manusia rohnya kita. Nah, bagaimana caranya kita membangun atau mematikan keinginan daging atau mematikan kedagingan kita? Ada dua cara yang pada kesempatan malam hari ini mau saya sampaikan. Cara yang pertama, bagaimana kita mematikan keinginan daging adalah hidup bagi Kristus. Seperti Galatia 5 yang tadi kita baca sebelumnya di ayatnya yang ke-17, itu dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, cara untuk kita mematikan kedagingan, yang pertama hidup bagi Kristus. Hidup bukan buat diri kita sendiri, menyadari hidup kita bukan buat diri kita sendiri, melainkan bagi Kristus. Jadi kita perlu hidup bukan sesuai atau kehendak kita sendiri lagi, melainkan kita boleh menjalaninya sesuai dengan kehendak Kristus. Di Filipi 1 ayat 21 katakan, mari kita buka, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kita mau mematikan kedagingan kita dengan cara hidup bagi Kristus. Tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri atau kehendak kita sendiri lagi. Itu cara untuk kita mematikan kedagingan kita. Cara yang kedua, sebelum kita masuk ke kedua, jadi untuk kita mematikan keinginan daging kita, hidup bagi Kristus, itu artinya kita hidup dipimpin oleh roh. Seperti yang di Galatia 5 di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menengki. Itu berarti kita tidak lagi hidup sekehendaknya kita sendiri. Hidup bagi Kristus itu berarti kita tidak lagi berfokus pada diri sendiri. Hidup bagi Kristus berarti kita hidup dipimpin oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh roh itu buah-buah yang dihasilkan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kekuatan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang harus menjadi poin, menjadi kehidupan yang kita perlu bangun. Itu poin yang pertama, kita hidup bagi Kristus, Bapak Ibu. Cara yang kedua untuk kita mematikan daging adalah tinggal di dalam Kristus. Saya ambil perumpamaan tinggal dalam Kristus di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Di situ perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Nah, untuk kita mematikan kedagingan kita, cara yang kedua adalah kita perlu tinggal di dalam Kristus atau tinggal di dalam Bapa. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 kita mau baca. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi Bapak Ibu, kita berhenti sejenak di situ. Tinggal di dalam Kristus artinya kita menempel. Kalau dari perumpamaan pokok anggur ini, Bapa adalah pokoknya dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita perlu menempel, tinggal terus di dalam Bapa, dan Bapa lah yang menjadi pengusahanya. Dia yang menjadi pengusaha hidup kita. Idealnya kalau Bapa adalah pengusaha hidup kita, idealnya dia mau lakukan apapun terhadap kita demi kebaikan kita, itu wajar, karena dia pengusahanya. Seperti perumpamaan pokok anggur ini, setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan agar semakin banyak berbuah, karena Bapa adalah pengusahanya. Jadi dia menjaga agar anggur ini menghasilkan buah yang bagus. Sama seperti kehidupan kita. Jika kita mengizinkan kita tinggal di dalam Kristus dan mengizinkan Bapa mengendalikan seluruh kehidupan kita, selayaknya lah kita rela untuk dipotong jika kita tidak berbuah, dan kita rela untuk dibersihkan supaya kita semakin banyak berbuah. Oke, mari kita lanjutkan membaca di Yohanes 15 ayat selanjutnya, di ayat ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kita mengizinkan Bapa menjadi pengusaha hidup kita, kita rela untuk dibersihkan. Kita rela untuk mematikan kedagingan kita. Karena jika kita membangun keinginan daging kita, itu membuat tidak ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu dibersihkan agar kita
semakin berbuah banyak. Bagaimana caranya kita tinggal di dalam Kristus? Yaitu melalui doa dan firman. Dialah firman yang terus menuntun hidup kita. Itu boleh menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa kita manusia yang terbatas, yang tidak bisa melakukan hal-hal yang supranatural, hanya tinggal di dalam Bapa melalui doa. Kita percaya kita bisa melakukan atau mampu melakukan hal-hal yang supranatural karena ada kuasa di dalam doa-doa kita. Dan kita mau tinggal di dalam firman-Nya. Kita memang sudah dibersihkan oleh firman-Nya, kita sudah dikuduskan. Tapi kita terus mau tinggal di dalam firman-Nya yang menjadi pedoman dalam hidup kita, sehingga kita boleh diarahkan kepada hal-hal yang Kristus mau. Akhir kata Bapak Ibu, yang boleh saya simpulkan bahwa ada harga yang harus kita bayar dalam mengikut Yesus, yaitu dengan mematikan kedagingan. Caranya kita mau hidup bagi Kristus, bukan bagi diri sendiri. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh, karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Kedua hal ini sangat bertentangan. Seperti sebuah magnet, ada satu sisi magnet yang menarik kita, yang menarik magnet itu bisa menempel. Tapi ada satu sisi yang bertolakan. Nah, kalau kita mau dipimpin oleh Roh, selanjutnya cara yang kedua, kita mau tinggal di dalam Kristus yang menjadi pengusaha buat kehidupan kita. Kita harus rela dipotong jika tidak berbuah dan dibersihkan supaya kita lebih banyak berbuah. Melalui firman-Nya yang menuntun dan menjadi pedoman hidup kita, kita mau senantiasa mencintai dan mentaati Taurat-Taurat-Nya. Mari saya tutup di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami menyadari kami banyak kelemahan. Hanya Yesus Kristus Tuhanlah yang bisa memenuhi segala kelemahan kami. Bapa, malam hari ini kami mau membaharui komitmen kami. Kami mau bayar harga dalam kami mengikut Yesus. Kami mau, Tuhan, harga yang kami bayar itu adalah dengan cara mematikan kedagingan kami. Kami mau hidup bagi Kristus. Kami tidak lagi mau hidup bagi diri kami sendiri, kehendak kami sendiri, ya Tuhan. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh-Mu, supaya kami boleh belajar, Tuhan, hidup bagi kepentingan Tuhan, bukan bagi kepentingan kami. Tuhan, kami mau juga terus menempel, tinggal di dalam Engkau, tinggal di dalam firman-Mu, Tuhan. Sebab kami tidak bisa berbuah dari diri kami sendiri. Kami perlu, Tuhan, tinggal di dalam Engkau. Engkaulah yang mengusahakan hidup kami supaya kami lebih banyak berbuah dengan cara kami dibersihkan, dimurnikan, Tuhan. Hari lepas hari, Tuhan, ini kami semua. Kami serahkan kembali hidup kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Biarlah kami mau senantiasa membangun hubungan kami dengan Engkau, ya Tuhan, melalui doa, melalui firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami. Kami mau terus dipimpin, ya Tuhan, sehingga Tuhan, kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus, bukan semakin serupa dengan dunia ini.
baharui semua pikiran dan budi kami ya Tuhan, supaya kami boleh mencintai Tuhan, mengikuti Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah semua Tuhan orang-orang yang mendengarkan renungan malam hari ini. Segala pujian dan hormat dan kuasa hanya bagi Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Tuhan memberkati. Sungguh